Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Setelah Beowulf keluar dari tempat itu, Beowulf langsung berjalan melewati dua orang tersebut tanpa melirik sedikit pun. Setelah Beowulf melewati dua orang tersebut, sang wanita menegur Beowulf, "Siapa kamu? Dari mana asalmu?" "Cuma kami berdua yang selamat," ucap wanita tersebut. Beowulf bergumam, "Dia melihat ke arahku, tapi dia tidak bisa melihatku dalam kegelapan ini. Sepertinya cuma aku yang paling beradaptasi dengan kegelapan ini." Beowulf pun berkata, "Aku Beowulf, aku terjebak di ruangan sebelah sana." "Apa katamu? Apa tempat lain seperti tempat ini?" ucap si wanita tersebut. Beowulf membalas, "Sepertinya begitu." "Terus siapa nama kalian?" "Aku So Yewol dan dia Cheonwoo," ucap Beowulf. Sekarang kita sudah tahu ternyata dua orang tersebut sama seperti Beowulf keadaannya. Kita pun sekarang tahu nama dua orang tadi. Yang cewek namanya Beowulf dan yang cowok Cheonwoo. "Ayo, kemana?" kata Beowulf kebingungan. Beowulf berucap, "Sepertinya masih banyak tempat seperti ini di sini. Ikuti aku," ucap Beowulf. Setelah Beowulf dan Cheonwoo berpikir sejenak, Beowulf langsung berdiri. "Karena di sini gelap, pegang tanganku," ucap Beowulf kepada Cheonwoo. Cheonwoo menjawab, "Baik." Beowulf berjalan terus menelusuri lorong dan diikuti oleh Beowulf dan Cheonwoo di belakang. Setelah lama berjalan, Beowulf menemukan pintu lagi dan langsung membuka pintu tersebut. Setelah membuka pintu tersebut, Beowulf bertemu dengan anak-anak yang lain yang berada di tempat tersebut. Beowulf pun langsung mengabaikan anak-anak yang tadi Beowulf temui. Dan Beowulf langsung mengecek tempat di sekitar area tersebut. Beowulf bergumam, "Tidak seperti di tempatku di sini, lebih sedikit orang yang mati kelaparan. Mereka malah memilih bunuh diri dan ada lebih banyak makanan daripada di tempatku. Kenapa mereka pilih kasih dan apa rencana mereka dengan melakukan ini?" "Beowulf," panggil Beowulf. "Orang-orang ini juga terjebak di sekitar waktu yang sama dan di tempat yang sama." Beowulf hanya melirik saja dan langsung melanjutkan perjalanannya untuk menelusuri lorong tersebut. Setelah lama Beowulf dan teman-temannya berjalan, Beowulf menemukan pintu yang belum terbuka dan Beowulf pun langsung membuka pintu tersebut. Setelah Beowulf membuka pintu tersebut, tiba-tiba cahaya cerah menerangi semua anak-anak di sana, sampai-sampai tidak bisa menatap cahaya tersebut. "Mataku," kata teman-teman Beowulf. Beowulf bergumam, "Apa kita sudah keluar?" "Aku rasa tidak. Kita masih di bawah tanah. Kami terlalu lama di kegelapan, hingga api dari obor saja bagaikan memandang matahari." Setelah pelan-pelan semua membuka mata, semuanya terkejut. Ternyata di dalam bawah tanah ada bangunan yang seperti ini. Beowulf dan lainnya langsung berjalan ke tempat bangunan tersebut. Beowulf pun langsung melihat seluruh ruangan tersebut. Wanita yang berambut putih berbicara kepada Beowulf, "Kamu berbeda dari anak-anak lainnya," ucap wanita yang berambut putih. Beowulf pun menjawab, "Kenapa?" "Kami semua kebingungan.
Cuma kamu yang berpikir dengan jernih, kata si rambut putih. Dan tiba-tiba Yeowol memotong pembicaraan mereka berdua. Yeowol berkata, "Sedang apa kalian?" Wanita berambut putih menjawab, "Sedang berbicara tentang ini dan itu." "Bicara?" kata Yeowol dengan ekspresi bingung. "Anak-anak yang lain sudah memutuskan untuk bersama mulai dari sini," kata Yeowol. "Dan apa yang ingin kau lakukan sekarang?" "Tentang," jawab Yeowol. "Kalian ikut dengan kami, kan?" ucap Yeowol. Yeowol pun berpikir sejenak. "Apa kamu tidak ingin bergabung dengan kami?" kata Yeowol. Yeowol pun menjawab, "Aku ingin melihat dulu kemana arahnya situasi ini." "Baiklah, datangi saja aku kalau kamu berubah pikiran," kata Yeowol. "Kalau kamu?" bertanya kepada wanita yang berambut putih. Dia berpikir sejenak, dan si rambut putih pun berucap, "Baiklah, aku akan bergabung denganmu. Bersama lebih baik dalam bertahan hidup dibandingkan sendirian." "Pilihan yang bagus," ucap Yeowol. Yeowol bergumam, "Mereka semua sepertiku, sudah terjebak di kegelapan begitu lama. Tak mungkin pikiran mereka masih normal. Aku tak boleh percaya kepada siapapun. Aku akan melihat saja untuk sekarang." Setelah itu, Yeowol langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sendirian. Hanya sebentar saja anak-anak bertemu satu sama lain. Sudah terbentuk beberapa kelompok. Kelompok yang dipimpin oleh Yeowol dan Cheowo, kelompok yang dipimpin Kang Il, kelompok yang bersatu dan diarahkan Yeojung, kelompok yang digerakkan oleh Go Yeong, dan ada satu anak yang tidak masuk kelompok manapun, yaitu Yeowol. Aku dengar bagian tempat dia dikurung tidak ada yang selamat. Apa dia bisa hidup di saat semua orang mati? Apa dia membunuh mereka semua? Dan juga dia tidak bergabung dengan kelompok manapun. Yeowol pun melirik anak-anak yang sedang membicarakan Yeowol, dan Yeowol bergumam, "Dunia ini sama saja, mau di atas sana ataupun di bawah sini. Tapi aku tidak punya waktu untuk mengurus bocah-bocah itu." Di saat Yeowol melihat area di sekitar, Yeowol berasumsi kalau tempat ini baru dibangun. Yeowol pun bergumam, "Aku yakin sekali bangunan ini baru dibangun baru-baru ini. Tapi karena banyak sekali lumut, kemungkinan ruangan bawah tanah ini sudah ada sejak lama, dan mereka menggunakannya baru-baru ini. Siapapun mereka, pasti punya kekayaan yang melimpah. Orang biasa tidak mungkin bisa melakukan semua ini." Dan tiba-tiba di atas langit muncul cahaya. Ternyata itu adalah keranjang makanan. Semuanya pun melihat ke arah keranjang tersebut untuk melihat isi dari keranjang tersebut, dan ternyata itu benar-benar makanan. Di saat keranjang itu diturunkan, anak-anak berkata, "Lihat itu, ada keranjang dari langit." "Apa? Ini makanan? Langsung saja kita makan." "Tunggu," kata Yeowol dengan tangan di atas makanan tersebut. Semua anak-anak pun berkata, "Kenapa?" Yeowol pun berkata, "Sebaiknya kita bagi sama rata, biar perwakilan masing-masing kelompok yang membagikannya." Dan tiba-tiba ada seseorang yang bilang, "Tunggu!" Semua anak-anak pun melihat ke arah sumber suara tersebut, dan ternyata itu adalah Yeowol. Yeowol pun berkata, "Aku juga ingin mendapatkan bagianku." Yeowol pun langsung maju dan mengambil makanan tersebut. Tapi tiba-tiba dia ditegur sama Yeojung, "Jauhkan tanganmu dari makanan itu." Yeowol pun melirik Yeojung dengan sinis. Yeojung pun berkata,
Tidak ada yang boleh mengambil makanan dari dalam sana tanpa seizin kami. Semua yang ada dalam keranjang ini diatur oleh kami. Peyawol dengan tatapan sinisnya, dia langsung menghempaskan tangan Yeojung, dan Peyawol pun langsung membanting Yeojung ke tanah sampai-sampai mengeluarkan darah. Semuanya terkejut di saat Peyawol menjatuhkan Yeojung ke tanah, sampai-sampai Yeojung berteriak. Peyawol pun berkata dengan tegas, "Woi, coba katakan sekali lagi." Yeojung malah teriak. Peyawol pun berkata lagi, "Aku bilang katakan sekali lagi," sambil Peyawol mencengkeram erat kepala Yeojung. Dan anak-anak yang lainnya berkata, "Lepaskan, kau bajingan gila. Lepaskan dia." Peyawol pun tambah memasang wajah sinisnya ke arah anak-anak yang lain. Bukan malah dilepaskan, Peyawol malah menambah lebih kencang cengkeraman tangannya. Dan anak-anak lain pun berkata, "Dia sudah gila." Anak yang lainnya berpikiran kalau Peyawol seperti hewan buas yang sedang ingin menerkam mangsanya. Anak-anak mulai berpikir, bajingan ini apa dia benar-benar sudah tidak waras? Tiba-tiba Yeowol mendekati Peyawol dengan berkata, "Lepaskan dia. Dia tidak bisa bicara jika kau melakukannya seperti itu." Peyawol menjawab, "Memang kenapa?" Yeowol berkata, "Seharusnya dia sudah kapok setelah kau hajar begitu." "Terus bagaimana dengan makanannya?" tanya Peyawol. "Takkan ada yang mengambil bagianmu," ucap Yeowol. "Benarkah?" ucap Yeowol. "Benar kan?" Anak-anak semua mengangguk secara bersamaan. Peyawol pun melepaskan cengkeraman tangannya dan mulai berdiri. Yeojung pun berkata, "Bajingan." Peyawol pun melirik dan berkata, "Apa mau ku congkel satu mata lagi? Aku dengan senang hati akan mengabulkannya." Yeojung pun berkata, "Bajingan gila." Setelah kejadian tersebut, sekarang anak-anak pun makan makanan itu dengan tenang dan sudah terbagikan dengan rata. Peyawol melihat anak-anak sambil makan dan berkata, "Ini adalah ujian untuk melihat mana anak-anak yang berguna." Sedari awal sudah seperti itu, dan mereka akan terus melanjutkan sampai tujuan mereka tercapai. Dan juga banyak yang akan mati dalam proses tersebut. Berarti suatu saat mereka juga akan menjadi musuhku. Sambil melihat anak-anak yang ada di bawah sana, Yeowol mendekati Peyawol dan berkata, "Bagaimana keadaanmu? Kau masih baik-baik saja setelah menjadikan semua orang di sini musuhmu. Setelah kau melakukan hal itu, banyak anak-anak meninggalkan kelompok Yeojung." Peyawol pun berkata, "Dan kelompokmu jadi yang paling besar." Yeowol pun berkata, "Aku kira kau orang yang tidak tertarik dengan hal seperti itu, karena kau terus menjaga jarak dari kami. Ternyata kau memperhatikan semuanya. Sama halnya dengan kalian yang terus mengawasiku," ucap Peyawol. Peyawol bergumam, dia makan paling sedikit setelah mendapatkan banyak makanan untuk kelompoknya. Karena itu anak-anak yang lain setia pada Yeowol. Tidak bisa dipungkiri, dia pemimpin yang paling baik di sini. Yeowol pun berkata, "Apa kamu masih hidup di ruangan gelap itu? Karena itu anak-anak yang lain takut denganmu." "Lebih nyaman di sini," ucap Peyawol. "Begitu," jawab Yeowol. Ternyata Peyawol diam-diam masih melatih kekebalan tubuhnya terhadap gigitan racun ular. Yeowol pun berkata, "Kenapa tidak gabung kelompok kami saja daripada sendirian begini? Kau pasti sudah tahu jawabanku," ucap Peyawol.
Yeowol mengatakan, "Ah, waktunya makan." Kang Il berkata kepada anak-anak yang lain, "Aku harap kalian tidak mencoba merebut keranjangnya kali ini. Jika kalian tidak mau mati, taatlah peraturan yang sudah kita buat." Setelah dilihat oleh Kang Il, dia berkata, "Apa? Kenapa cuma segini?" Beowulf bergumam, "Sudah dimulai ya?" Beowulf menyadari akan terjadinya sesuatu. Sampai di sini dulu pembahasannya. Kita lanjut di video yang selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai.